Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang RAK atau rancangan acak kelompok. Nah, jadi rancangan acak kelompok setelah kita mempelajari tentang rancangan acak lengkap itu agak sedikit berbeda. Nah, di mana sih perbedaannya? Yuk kita buka satu per satu. Oke, ini definisi dari rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok adalah suatu rancangan yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup dan melakukan perlakuan secara acak. Nah, jadi rencana kelompok ini kita membuat grupnya tersendiri. Beda kalau misalkan RAL kan digabung jadi satu kemarin. Nah, digabung jadi satu. Misalkan kayak di dalam oven kan itu kan digabung tuh jadi satu. Nah, kalau ini rencana kelompok kita membuat blok. Blok A, blok B, blok C, blok D, dan blok seterusnya. Oke, terus nah, cirinya adalah yang pasti rancangan acak kelompok itu dia heterogen atau dia kemudian yang kedua keragaman disebabkan oleh pengaruh reposisi perakuan dan kelompok. Jadi maksudnya heterogen di sini adalah lingkungan dia sangat mempengaruhi keadaan yang ada di dalam rancangan ini. Nah, oke, maksudnya heterogen itu ya. Jadi suhu lingkungan, baik itu suhu tanah, suhu udara, kelembaban udara, itu sangat mempengaruhi. Nah, yang pasti dalam pengerjaan RAK itu tidak ada ribut-ributnya lagi. Eh, di lapangan itu sudah pasti RAK. Nah, Pak, bagaimana kalau yang di lab? Pak, bagaimana kalau yang di screen atau di greenhouse? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang RAL. Nah, begitu juga dengan RAK. Nah, pada greenhouse, kalau misalkan ada suhu udara atau kelembaban udara yang mempengaruhi di dalamnya, kalau saya itu mengatakan dia RAK, tapi ada beberapa mungkin pakar statistik yang mengatakan itu RAL. Jadi tergantung di mana kondisi lingkungannya dia setting. Oke. Nah, kalau saya pasti mengatakan dia RAK kecuali benar-benar screennya yang kayak di luar negeri. Nah, dia tutup rapat, suhunya bisa kita atur. Kan kalau misalkan dia panas, panas masuk 28 ya. Kalau misalkan dia suhunya lebih dari 28 nih contoh ya, kan di luar negeri udah canggih nih. Nah, misalkan dia setting memang di ruangannya 28 kan matahari itu bisa lebih panas atau lebih dingin. Nah, kalau misalkan dia matahari 38 berarti kan kita mensetel setting memberikan misalkan contoh AC. Nah, supaya suhunya turun jadi 28. Nah, kalau misalkan mataharinya dingin pagi hari, tidak terlalu panas, kita bisa men-setting menaikkan suhu udaranya menjadi 28. Nah, itu bisa dikatakan dia RAL. Tapi kalau misalkan screen house yang kebanyakan yang masih di Indonesia itu ya suhu ruangan masih mempengaruhi. Ada juga hama yang masuk. Nah, dari lubang-lubang screennya apalagi banyak yang nggak dipelihara, banyak berlubang-lubang. Nah, kalau saya lebih condong mengarah ke RAK kalau di screen house yang ada di Indonesia. Nah, kalau di lab bagaimana, Pak? Kalau di lab sama begitu juga. Orang keluar masuk, keluar masuk. Ada pemakaian AC. Nah, itu sangat mempengaruhi kalau misalkan kita penelitiannya tanaman di dalam lab. Nah, makanya agak sedikit membingungkan kalau baik itu RAK atau RAL di dalam lab ataupun di dalam rumah kaca. Tapi kalau misalkan kita bikin bedengan di lapangan,
itu udah otomatis dia RAK. Kita tinggal setting aja bagaimana sih pembentukan bedingannya supaya nanti nilai galatnya dia tidak tinggi. Nah, keuntungan menggunakan RAK dia yang pasti lebih efektif, akurat dibandingkan dengan RAL. Kenapa sih? Karena pengelompokan yang efektif dapat menurunkan kuadrat galat sehingga meningkatkan tingkat ketepatan. Nah, nanti pas yang kalian bikin bedengan, dalam pengacakan itu harus tepat waktunya. Nah, jangan kalian blok satu isinya di atas di utara semua isinya ulangan satu semua, bawahnya ulangan dua semua, ulangan tiga semua. Nanti galatnya akan tinggi di sana. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana sih dalam pengocokan dalam pembuatan RAK. Oke, yang kedua lebih fleksibel ya kan karena kita bisa lihat lebih banyak perlakuan dan banyak ulangan. Terus penarikan kesimpulan dia juga lebih luas karena kita bisa juga melihat perbedaannya. Next, yang kekurangannya RAK, dia pasti karena memerlukan asumsi tambahan untuk uji hipotesis ya kan karena lebih susah terus memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman suatu percobaan. Nah, adanya data hilang kalau misalkan kita data hilang pasti akan lebih rumit daripada RAN. Nah, ya. Nah, adanya data hilang ya kan kemarin sudah kita pelajari itu yang pertama kalau misalkan tanaman kalau kita bicara penelitian tanaman, penelitian pertanian entah itu bakteri kah, makhluk hidup pertanian itu kan, entah itu tanaman kah, hewan kah, nah, ada aja pasti yang mati tuh. Nah, nanti pada tingkat tertentu dia masih bisa ditoleransi. Nah, masih bisa menggunakan data hilang. Tapi kalau misalkan sudah parah, tingkat kematiannya lebih baik ngulang. Data hilang mabok. Oke, nanti bisa dipelajari di definisi dari data hilang. Nah, ini yang utama untuk mencari derajat untuk mencari derajat galat. Jadi kalau yang kemarin di era L itu sudah ada 15 lebih besar sama dengan 15, di era K juga harus lebih besar sama dengan 15. Untuk apa sih? Supaya mengecilkan galat, supaya datanya tidak terlalu bias. Nah, capek. Kita lebih baik banyak ulangan, banyak perlakuan daripada kita pusing di dalam hasil dan pembahasan karena tidak berbeda nyata. Nah, padahal kalau misalkan kita lihat di lapangan itu data misalkan nih ya, kita pemberian pupuk, pupuk A, B, C, D. Nah, itu terlihat jauh. Tetapi karena dia tidak memenuhi kaedah ini lebih besar sama dengan 15. Nah, dia tidak memenuhi kaedah ini lebih besar sama dengan 15, jadinya masuk ke program baik itu yang simple aja menggunakan Excel dia hancur datanya gara-gara misalkan perlakuannya 4 ulangannya juga 4. Nah, jadi kan kalau misalkan perlakuannya 4, 4 kurang 1, 3, 4 kurang 1, 3. 3 tambah 3 tambah 3 lagi. 3 kali 3 apakah lebih besar sama dengan 15? Nah, lebih baik ya kalau nggak perlakuannya dibanyakan, misalkan perlakuannya di cuma ada 4 nih, ya bikinlah minimal 6 kan atau misalkan perlakuannya ada 3 ya bikinlah minimal 9 supaya bisa memenuhi 15. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan eh, misalkan bahannya di alam itu yang perlakuannya itu cuman itu aja misalkan cuma ada tiga sampel ya karena melimpahnya bahan tersebut ya kita banyakin lah ulangan. Nah, nah begitu juga sebaliknya karena bahannya sedikit tapi banyaknya jenis pupuk yang misalkan ya kan pupuk yang ada di sini yang ada di alam ya kita banyakin lah perlakuan. Nah, seperti itu contohnya. Oke, harus lebih besar jadi sama dengan 15. Nah, kalau ini sudah benar, kemudian yang kedua pengambilan datanya juga harus tepat. Nah, pengambilan data harus tepat. Kemudian yang ketiga adalah
pemasukan data di Excel-nya di laptop kalian itu juga harus tepat. Jadi, kalian sudah benar rumusnya lebih besar sama dengan 15 plus eh, pengambilan data sudah benar, tapi salah memasukkan di dalam Excel, hancur data kalian. Nah, ketiga hal itu harus teliti. Oke, sekali lagi harus teliti. Nah, kemudian pengacakannya itu bisa menggunakan tata letak percobaan, diundi bisa, pakai lotre, pakai daftar angka bisa, menggunakan software bantuan. Nah, kalau yang nomor 1 sama nomor 2 itu yang pakai simple aja. Kalau misalkan data perlakuannya sama ulangannya dia jumlahnya cuma sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau misalkan nomor 3 itu kalau misalkan pakai software, kalau saya ada software pakai Excel kayak semacam desktop kayak gitu, kita kocok nanti keluar. Itu kalau misalkan sampelnya sama ulangannya kalau misalkan dikalikan bisa lebih dari 100. Nah, pusing kan kita. Bisa ketukar-tukar-tukar. Nah, kita tinggal kocok, masukin ke program 5 detik keluar. Nah, kalau misalkan cuma 25, 24, 32, 27, 28, ya cukup cukup di laundry aja kayak kayak kita bikin arisan tuh. Nah, pakai gitu aja dikocok yang keluar, taruh sini, yang keluar, taruh situ, yang keluar, taruh situ. Nah, itu kalau untuk yang sedikit, untuk nomor 1 sama 2. Tapi kalau misalkan banyak ya mau nggak mau kita pakai software. Oke. Nah, ini contohnya. Ini yang paling coklat. Ini adalah blok. Ya kan, di sini kan pengacakan tata kelompok percobaan. Jadi, sebelum pengacakan bagilah daerah percobaan atau satuan percobaan ke dalam beberapa sesuai dengan jumlah ulangan. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi menjadi beberapa petak yang diperlakukan. Pengacakan dilakukan terpisah setiap kelompok karena dalam LHK maupun LHM muncul satu kali. Oke, jadi dia cuma setiap kelompok, ini kan ada kelompok satu yang coklat, coklat gelap, kemudian kelompok dua coklat blok ya, kelompok blok ada yang mengatakan di internet itu blok, kelompok itu sama aja. Kemudian yang coklatnya agak terang lagi, blok 2, coklatnya agak tipis lagi, blok 3 ini mungkin mengarah ke putih di blok 4. Jadi setiap blok ini dia hanya ada satu perlakuan yang diacak nih kan. Ini kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 perlakuan misalkan P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, di sini juga P01, P02 dan seterusnya. Di sini P03 dan seterusnya, P04 dan seterusnya. Oke. Nggak boleh nih P0 di semua P1, semua P2, semua P3, semua salah itu. Oke. Nanti kita lihat di belakang kayak gimana. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya data ya kan. Perlakuannya 6, ulangannya 4 kali. Nah, ini data nomor 1 sampai 24. Ini contoh aja ya. Nah, setelah itu, nah ini yang saya maksud di sini adalah huruf A, ya kan? A di kotak 1, 2, 3, 4, kemudian A di kotak 3. Ini sesuai dengan pengocokan nih, kita pakai laundry kayak arisan. Nah, ini A-nya pasti ada 4 nih. A di blok 1 ada di nomor 4. A di blok 2 ada di nomor 3. A di blok 3 ada di nomor 3. A di blok 4 ada di nomor 2. Begitu juga yang B. Nah, begitu juga yang C, begitu juga yang D, begitu juga yang E dan yang F. Nah, dia harus nih kan harus di pengocokannya di sini dia. Jadi huruf A, B, C, D, E, F ini hanya satu kali di dalam blok tersebut. Oke, dia hanya ada satu kali di dalam blok tersebut. Jadi dia tidak boleh hanya ngulang. Nah, jadi dalam pengocokan keheterogenannya ini kalau misalkan dia misalkan nulis, Pak, saya mau gampang aja. Ya silahkan kalau mau gampang tapi nanti pusing di belakang. Saya nulis nggak usah, males Pak ngocok ya silahkan. Ya kan A B C D E F. Di sini juga A B C D
sini juga A, B, C, D, E, F. Di sini juga A, B, C, D, E, F. Nah, ini saya jamin dia akan menghasilkan galat yang tinggi. Kenapa? Kalau misalkan kita naruh A semua nih bagian atas. Nih saya anggap yang atas ini tulisan atas kelompok ini ada utara, yang keempat ini adalah timur, yang bawah ini adalah selatan, yang sebelah kiri itu adalah barat. Nah, kalau misalkan matahari pastikan saya anggap aja ya di keluar dari blok 4 ya kan, dari blok 4 mataharinya nanti set. Terus kemudian ternyata di atas sini ada gedung ya kan, di sini kan ada gedung yang menutupi cahaya matahari menghalangi. Nah, jadi kalau otomatis yang dia di blok A pasti kan akan lebih gelap. Nah, yang blok F dia juga akan lebih terang. Nah, pasti yang namanya tanaman dia membutuhkan 3 item, ya kan? Unsur hara, sinar matahari, dan air. Nah, kalau misalkan di blok A dia lebih gelap, sedangkan di blok misalkan yang di F itu adalah yang di bawah semua nih, misalkan tanpa pengacakan kan, pasti akan lebih menghasilkan matahari yang bagus. Nah, otomatis nanti hasilnya pun juga begitu. Pastinya yang mataharinya lebih banyak pasti akan menghasilkan hasil tanamannya lebih baik daripada yang mataharinya dia kurang. Nah, makanya di sini hati-hati dalam pengocokan. Jadi, pengocokannya yang tepat, dia akan menghasilkan galat yang kecil. Nah, itu perlu diperhatikan, oke? Paham sampai sini? Hati-hati. Jadi jangan malas, silahkan dikocok aja, diundi dengan dadu. Nggak mungkin dia akan keluar A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, F, A, B, C, D, F itu tidak akan mungkin. Nah, mungkin aja terjadi kayak begini, C, 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 C-nya di bawah, B, 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 B-nya di bawah. Karena pengocokan dadu kan bisa aja mungkin berulang, tapi kalau misalkan dia A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, F, A, B, C, D, F itu tidak akan mungkin terjadi. Oke. Nah, model ini ya dari Erakan. Jadi tolong teman-teman nanti kalau misalkan eh, sudah mulai membuat analisis data atau di bab 3 biasanya tolong simpan tabel ini semua. Ada Y sama dengan U ditambah E ditambah B ditambah E. Nah, jadi tolong ini disimpan, jangan ditulis rancangan ini menggunakan ANOVA. Apabila berbeda nyata, dilanjut misalkan uji lanjut DMT atau BNT atau BNJ. Nah, jangan begitu doang. Oke, tolong lebih lengkap lagi. Oke. Nah, analisis datanya dia kayak ini, ya kan, analisis seragam. Menggunakan parameter ini rumus-rumusnya. Kalau misalkan ini saya skip aja, saya nggak tahu gimana cara jelasinnya. Nah, ini juga rumusnya, ya kan, ada F kan sama dengan Y kuadrat dibagi T sama R. Ini saya skip, saya bingung. Nah, nanti tabel sidik ragamnya dia akan seperti ini. Jadi, ini ada sumber keragaman, ada kelompok. Kalau misalkan yang membedakan dengan RAL, dia tidak ada tulisan kelompoknya. Dia cuma ada perlakuan sama galatnya. Maupun yang dipakai ya kelompoknya, yang dipakai cuma perlakuannya aja. Nanti ujung-ujungnya kan. Nah, jadi rumusnya R1 T1 galatnya R sama dengan R dikurang 1 dibagi T dikurang 1. Nah, sama semuanya kecuali yang membedakan rumusnya. Kalau galat yang kemarin adalah di RL adalah R T sama dengan R dikurang 1 dibagi perlakuan dalam kurung ulangan dikurang 1. Kalau galat di sini adalah ulangan dikurang 1 dikali perlakuan dikurang 1. Itu yang membedakan. Oke. Nah, saya punya contoh soal. Data pada tabel berikut
merupakan hasil dari padi genotip S965 S969 yang diberi 6 perlakuan. Nah, faktor yang diteliti adalah kontrol tanpa pupuk, P, N, NP, NP, NK sama NPK. Nah, jadi ini 6 perlakuan, ada 4 ulangan, berarti kan 6 dikurang 1, perlakuannya 5, 4 dikurang 1, 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, jadi sudah memenuhi. Yang pertama dia sudah memenuhi dari kaedah yang pertama. Nah, ini data kelompok ini saya nggak tahu ini ada berapa sampel. Nah, saya yakin kalau misalkan di lapangan kalian sampelnya ada 5, ada 3. Nah, kalian harus rata-ratakan dulu sehingga mendapatkan hasil misalkan dikontrol di ulangan 1 masuk 27,7. Nah, oke. Itu jangan sampai terlewat tuh. Nah, kemudian di PK juga dirata-ratakan, jangan ujung-ujung 36,6, jangan. Sudah dirata-ratakan dahulu sampai ke NPK ulangan keempat itu sudah dirata-ratakan dahulu. Kalau sampelnya lebih dari satu. Nah, kalau misalkan sampelnya satu ya tinggal masukin aja. Nah, oke. Next, cara menghitung faktor koreksi. Y kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi T dikali R. Nah, Y dibagi T, Y kuadrat adalah total dari perlakuan. Nah, di sini dia 952 ya kan, 952,5 dikuadratin. Nah, dalam penjumlahan blok kanan ini sama blok bawah dia harus 952. Apabila dia tidak 952 pasti ada salah di perhitungannya. Jadi mohon diteliti lagi, oke? Biar dia nanti yang ke bawah menghasilkan 952,5, yang ke kanan menghasilkan 92,5. Nah, kemudian dibagi T ini perlakuan, R ini adalah ulangan. 6 dikali 4 hasilnya sekian. 37.802, sekian. Nah, JK total adalah yang gampang ya. Sigma jumlah semua yang ada di data dikuadratin kemudian dikurang dari faktor koreksi. Jadi ini 27,2 kuadrat ditambah 36,2 kuadrat ditambah 37,4 kuadrat ditambah ya kan tuh kan ditambah 42,2 kuadrat sampai dengan 45,6 kuadrat, hasilnya setelah itu dapat baru dikurangi dari faktor koreksi. Nah, jangan lupa baru dikurangi dari faktor koreksi karena banyak masih teman-teman itu yang lupa dia pengurangan dari faktor koreksi. Oke, langkah selanjutnya, langkah ketiga menghitung kuadrat kelompoknya. Kalau misalkan di RAL dia tidak ada menghitung kuadrat kelompok. Tapi kalau misalkan di RAK dia ada menghitung kuadrat kelompok. Kuadrat kelompok itu didapat 262,6 itu dapat dari mana? Terus kemudian 236 adalah yang selurus dengan tulisan kelompok. Nah, ini kebetulan kan di bagian atas. Kalau misalkan tulisan kelompoknya di sebelah kiri, ya pasti yang diambil yang sebelah kanannya. Tapi kalau misalkan tulisan kelompoknya sebelah kanannya, pasti yang di sebelah kiri. Kalau misalkan tulisan kelompoknya sebelah bawah, pasti yang diambil yang di sebelah atasnya. Jadi yang semata lurus dengan tulisan kelompoknya. Hasil perhitungan penjumlahannya, oke? Dia dijumlahin semata lurus dari yang ada di depan kelompoknya. Tolong diingat, jangan belok-belok matanya. Oke. 226,6 kuadrat ditambah 239,4 kuadrat ditambah 229,4 kuadrat ditambah 257,1 kuadrat dibaginya T.
T itu adalah dibagi sejumlah perlakuannya. Baru dikurangi 3782. Oke. Jangan lupa dikurangi faktor koreksi. Nah, langkah berikutnya nyari JK perlakuan itu juga sama. Semata pandang dengan yang seluruhnya. Ini kan sebelah kiri ya. Ambil semua sebelah kanan. Oke. Nah, dibagi dengan 4. 4 ini adalah 4 ini adalah ke jumlah dari kelompoknya. Nah, ini JKT dikurang JKK dikurang JKP. Kemudian dibagi 890 dikurang 895 dikurang 658. Nah, JKG rumusnya adalah JKT dikurang JKK dikurang JKP. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini. Jadi, sama kelompok tadi kan dari DB adalah R kurang 1 ulangannya ada 4 dikurang 1 3, perlakuannya ada 6 dikurang 1 5. Terus kemudian gampangnya tinggal dikali aja DB-nya 3 dikali 5 15. Kalau misalkan gampangnya adalah 15 tambah 5 tambah 3 pasti 23. Nah, kalau secara rumus Galat adalah R dikurang 1 T dikurang 1 hasilnya pasti 15. Nah, kalau misalkan secara rumus adalah T dikali R dikurang 1. 6 dikali 4 24 dikurang 1 sama dengan 23. Nah, itu secara rumus. Nah, jumlah kuadrat itu tinggal dimasukkan aja. Jadi angka kelompok 95 dapat dari mana? Dari JK kelompok 1. Oke. Kemudian 658 itu dapat dari mana? 658 dapat dari perlakuan. Nah, kemudian 137 itu dapat dari mana? 137 adalah JK galat. Nah, kemudian 890 dapat dari mana? Itu ada JK total. Nah, sampai sini, sampai di JK, kalau misalkan kita hasilnya minus, itu pasti akan salah. Jadi harus dimasukkan, direvisi, diteliti kembali datanya. Jadi namanya JK dia tidak boleh minus. Oke, kuadrat tengah adalah JK dibagi sama DB. Nah, misalkan kalau ada tengah jadi misalkan buat cari kelompok nih. Jadi JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Nah, 95,5 dibagi 3 hasilnya 31. 658 dibagi 5 hasilnya 131. 137 dibagi 15 hasilnya 9. Nah, untuk F hitung itu juga misalkan F hitung kelompok. Nah, F hitung kelompok dibagi dengan F hitung galat. Nah, kalau misalkan F hitung perlakuan adalah F hitung perlakuan itu adalah kuadrat tengah perlakuan yang 131 dibagi dengan 9 atau kuadrat tengah galat. Nah, kalau misalkan F-tabel, kita bisa menggunakan data F-tabel, tapi di sini tidak saya masukkan karena sudah ada materinya di RAL. Jadi bisa F-tabel itu kita tinggal pakai aja yang misalkan yang memerlukan adalah kita nyari ini kan angkanya beda nih 3,2 sama 2,9. Nah, kenapa dia bisa beda? Karena kan kita lihat penyebut sama pembilangnya. Dia pembilangnya sama-sama 15 tapi penyebutnya 13 15. Nah, kita cocokkan di sananya. Oke.
kita cocokkan di sananya. Nah, makanya di hasilnya yang satu 3,2, yang untuk F tabel kelompok, F tabel perlakuan 2,9. Nah, ini sebenarnya ada materi lain ya kan untuk koefisien keragaman. Nah, kalau misalkan secara rumus dia adalah akar KT kuadrat, sekali lagi akar KT kuadrat, akar 9,15 dibagi Y-nya di sini adalah bukan Y ya, kalau Y di sini mana dia ya? Nah, bukan Y ini, tapi dia adalah hasil rata-rata dari 953, hasil rata-rata dari jumlah semua. Nih, kalau misalkan kita bagi 24, ini hasilnya akan menjadi 39. Oke, dia hasil dari Y rata-rata. Makanya kan bukan dari jumlahnya tadi 900 ini, tapi dia hasil dari rata-rata. Oke. Kemudian dikali 100. Nah, kakak itu mencerminkan dia kerapatannya. Nah, kakak dia mencerminkan dia kerapatannya. Jadi saya ada yang kelupa, kalau misalkan data era K, era L, sebelum kita mengerjakan itu kita harus cek dulu uji normalitasnya. Kalau misalkan datanya normal, silahkan teman-teman lanjut. Tapi kalau misalkan datanya nggak normal, ada transformasinya. Nah, silakan teman-teman pakai transformasinya. Ada arsin, ada log. Nah, itu bisa digunakan. Nah, jadi penyebaran nanti kalau misalkan kita bikin tabel tuh kan. Nah, jadi dia tidak, kalau misalkan kakaknya dia terlalu kecil, dia akan numpuk di satu posisi. Kalau misalkan terlalu lebar, dia juga penyebarannya dia di blok ini dia tidak terlalu bagus penyebarannya. Kalau misalkan dia terlalu sampai dia satu blok aja tapi ngumpul semua di sana. Nah, kalau penyebaran yang bagus adalah dia bikin tabel, dia penyebarannya dari A sampai Z, dia ada semua sampai mewakilinya. Nah, kalau menurut saya pribadi, kakak yang bagus adalah 5 sampai dengan 50. Nah, kalau apalagi kalau sudah lebih dari 100 ya kan, kurang dari 5 itu, kalau kurang dari 5 ini kalau saya pribadi loh ya, itu kakaknya terlalu kecil jadi bloknya ya cuma di situ-situ aja. Tapi kalau misalkan lebih dari 100 itu kakak kelompokannya dia terlalu lebar. Nah, tidak salah juga, ya kan. Nah, kemudian kalau misalkan ini nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dia menolak H0. Nah, jadi kalau misalkan H0 berarti dia terdapat perbedaan yang nyata. Nah, kalau misalkan F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, dia menerima H0, berarti tidak berbeda nyata. Oke, itu sekian materi DRK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.